Makanya itu jangan umat terjadi umat terjemahan. Ini di dalam original teksnya, ya, dalam original teksnya tertulisnya jalabibihinna, ya kan? Jalabibihinna. Itu tahu nggak apa artinya ini? Ini kerudung yang menutup kepala sampai dengan ke bawah, sampai ke bawah dada. Oke? Nah, intinya itu aku bisa tunjukkan data samamu dalam surah Al-Adzab 59 ada perintah yang disampaikan kepada kami. Lah itu yang memerintahkan itu seperti ini siapa? Itu nggak bisa kasih data. Di situ diperintahkan menutup seluruh tubuh. Hello, kita ini, nah itu, iya, jilbabnya ke seluruh tubuh, menutupkan jilbabnya ke seluruh. Menjulurkan itu, menjulurkan. Cemana? Ini. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Itu. Ketika kau gunakan terjemahan, kau memahami terjemahan, ya, kau harus kembalikan kepada original teksnya, gitu loh. Iya. Kenapa begitu terjemahannya? Karena sesuai dengan original teksnya. Itu jilbab di dalam original teks itu kain panjang. Nah, udah. Itu kain panjang. Artinya di sini nggak ada disuruh menutup rambut kepala seperti yang saya lakukan, tapi disuruh menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Jadi arti hijab di situ apa? Arti jilbab di situ apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pakaiannya seperti ini. Oke. Sekarang gantian ya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang lain? Ada lagi nggak yang lain? Ada nggak? Oke, sekarang saya kasih data. Nih. Nih. Sebentar. Iya, nggak apa-apa. Kalau kerjamu kan hanya bisa memframing, memfitnah saya, memfitnah kami. Udah. Kamu yang pencuri, udah diam. Kamu mulutmu lalu maju kali mulutmu. Aku kasih data kak tadi. Ini An-Nur 31 nih sekarang. Iya. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan juga menampakkan, dan janganlah menampakkan perhiasannya bagian tubuhnya kecuali yang bisa terlihat, ya, yang biasa terlihat. Apa itu dalam tafsir dikatakan biasa terlihat itu adalah. Udah, nggak usah dulu, nggak usah. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ya, ayah suami mereka, putra-putra mereka. Nih, ketentuannya kepada siapa? Nah, ini hamba saya, para pelayan laki-laki, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, ya, yang belum balik. Hendaklah pula mereka mengentakkan kaki, tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasannya mereka. Inilah bahasa Quran, itu penuh dengan sopan santun, gitu. Kalau di dalam Bible itu langsung adalah zakarlah, gitu, langsung dikatakan itu, gitu loh, lubang yang dalam lah, itu Bible. Udah belum? Tapi kalau di dalam Al-Quran, dalam kitabmu juga ada farjah kok. Oke, dengar ya, farjah itu kan bahasanya tidak langsung dikatakan cepet, kan kayak gitu. Loh, farjah itu justru itu, yang lubang itu cemana ya kamu? Tuhan, iya, kan pemahaman itu. Pemahaman apa? Oke, ada nggak di situ disuruh menutup rambut kepalanya? Kayaknya Faruk ini baru beli kursi. Ya, masih pakai plastik. Karena Ito Mikana tidak punya aturan tentang tata cara berpakaian, adapun aturan dalam kitab Korintus. Baru. Kemana sih? Itu An-Nur 31 bagian mana? Boleh menutup rambut kepala. Justru di sini boleh menampakkan yang biasa terlihat. Nah, kalau kita pakai baju yang biasa terlihat yang mana, dari leher sampai ke kepala. Oke, diam ya, jangan modal komentar itu ya, disimak penjelasan saya. Ito Mikana tadi. Wajahmu kemana? Kok jadi bentar, mana spring bed yang kau tunjukin, baru beli lagi. Teman-teman, apa? Nggak dibuka-buka bungkusannya. Tidak bisa menunjukkan data kepada kita, ya, berdasarkan hukum apa Ito Mikana itu berpakaian. Faruk, jangan kemana-mana dulu, Faruk. Kamu belum bisa tunjukin.
Di mana di dalam kitabmu disuruh menudungi kepala seperti yang saya lakukan? Kamu belum ketemu dalilnya. Jangan kemana-mana dulu. Kita ngomongnya. Nah, oke. Karena itu Mikana tidak bisa memberikan data. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya, Faruk? Faruk, kamu jangan fitnah saya, Faruk. Jangan fitnah saya dong. Aku tadi mau tunjukkan data, kok suruh balikkan kamera. Udah aku balikkan kamera, kok minta data. Gimana sih? Di mana di situ diperintahkan menutupi rambut kepala? Iya, ini aku mau kasih data. Boleh lah. Ya udah, silakan tunjukkan. Silakan. Oke, karena itu Mikana tidak bisa memberikan data ya tentang tata cara berpakaian, ya, itu dapat dari perintah siapa dalam Mesiani, ya. Maka muncul pertanyaan itu Mikana. Nah, bentar ya. Apa bedanya itu sama ini itu? Ini pun hidup di dunia, nggak ada aturan itu. Apa sih si Faruk ini? Dengar dulu. Babi pun itu bisa saja mencuri kitabnya Paulus untuk orang-orang Korintus dijadikan dari hukum bagi para babi itu. Hei Faruk jangan kemana-mana. Nanti kita bahas siapa sebenarnya pencuri firman Yahweh. Ini kenapa lagi nih Faruk ini? Yang tidak nggak ada akhlak banget ini Faruk ini. Ada akhlak. Berdua ada hukum lah. Di mana di dalam kitabmu diperintahkan menutupi rambut kepala sehingga engkau paling victim, jaga korban padahal kamu tersangka. Ya, udah habis akal si Faruk ini. Si Faruk udah habis akal. Si Faruk udah habis akal. Tapi nggak bisa jawab pertanyaan saya. Pakai kerudung kayak gitu. Kalau babi pakai kerudung. Baru kau udah kehabisan akal ya, udah kehabisan bahan, sehingga yang kau tunjukkan adalah berdua. Gak pantas babi itu dipakaikan kerudung gitu loh. Itu sekarang saya tanya, itu tadi diakui kan? Di mana dalilnya dalam kitabmu diperintahkan menudungi rambut kepala? Si Faruk kehabisan akal, si Faruk kehabisan bahan. Tidak bisa menjawab sehingga dia pergi ke B2 karena di otaknya hanya B2. Aduh Tuhan, capek kali aku menghadapi si Faruk ini, udah sakit perutku ketawa-ketawa. Kita punya hukum nggak tentang tata cara berpakaian? Kita punya. Babi punya hukum nggak tentang tata cara berpakaian? Faruk, di mana dalilnya dalam kitabmu disuruh menutupi rambut kepala yang perempuan? Sehingga saya ini meniru muslimah. Di mana datanya? Faruk udah kehabisan akal, udah kehabisan bahan. Akhirnya yang ditunjukin B2. Kasian kali kau Faruk. Itu menutup rambut kepala. Kata menutup rambut kepala itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Iya, di mana dalilnya diperintahkan menutupi rambut kepala di dalam kitabmu? Ayo, mana? Ada enggak? Kami sama-sama tahu kok itu pencuri. Sama-sama tahu kami. Udah, kenapa ketika kamu nggak bisa menunjukkan data, sibuk kamu memfitnah saya, gitu loh. Iya, di mana diperintahkan di dalam kitabmu disuruh menutupi rambut kepala sehingga kalian menuduh saya menghinakan Islam. Ayo, karena apa saya menggunakan seperti itu, seperti ini? Ya silakan tunjukkan dalilnya, data dong. Gini loh itu, kata menutup rambut kepala, kalimat menutup rambut kepala itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Iya, di mana di dalam kitabmu diperintahkan menutupi rambut kepala seperti yang saya lakukan, menudungi kepala seperti yang saya lakukan, sehingga kalian menuduh saya itu meniru-niru muslimah atau menghinakan muslim. Silakan tunjukkan datanya. Oke, diam itu ya, karena dia udah ketakutan teman-teman. Jangan dipotong aku narasi ya, boleh? Ini edukasi loh. Tamatlah riwayatmu Faruk sehingga engkau nunjukin B2. Yang tamat udah ketahuan mencuri tuh hari ini. Jadi loh, oke, teman-teman dengar ya, saya jelaskan ini. Di dalam surah An-Nisa 59 jelas di situ tertulis, ya, menjulurkan jilbab. Coba tunjukkan An-Nisa 59, tunjukkan An-Nisa 59.
Dengar dulu lah aku bernarasi. Anissa, kok. kamu bilang kan Anissa 59 kan? Anissa 59 kan? Coba tunjukin, betul nggak? Ini aku diskusi sama orang apa sama babi nih? Betul-betul. Ya sama tunjukkan, babi. tunjukkan Anissa 59. Silakan tunjukkan Anissa 59. Iya. Nanti aku tunjukkan, jangan potong kata-kataku ya. Ya udah, silakan tunjukkan sekarang. Nah, Sekarang. potong ya. Anissa 59 ya. Kamu Iya. bilang barusan Anissa 59 loh. Padahal Nih. dia bilang Anissa. Nih. Ya jangan dipotong ya, jangan dipotong kata-kataku ya. Nih. Nih, ya mana dia? Bentar ya. Loh, kok iklan pula ini? Ketawa ini, Padahal- tapi nangis. Al-Azhar 59 dibilang si Faruk Anissa. Nih. Di sini kan udah jelas itu narasinya itu, ya. Di mana? Mengulurkan jilbabnya. Itu Anissa 59 enggak? Anissa. Al-Adab 59. tuh, Terus itu. kenapa kau Dia bilang biasa tadi salah, Anissa? loh. Itulah karena Bukan apa di mau otakmu salah. hanya B2. Bukan mau ada bisa salah kok, masa aku manusia nggak bisa salah ngomong? Aduh, Tuhan tolong kajanilah si Faruk ini. Sama Tuhan kan bisa salah ngomong. Oh, Faruk ketahuan kalau di otakmu itu hanya kotoran dan B2. Hanya fitnah lah di dalam otakmu, memfitnah B2 terus kotoran. Kenapa yang di mulutmu keluar hanya kata-kata fitnah, kata-kata kotor, ya? Terbukti dari jawabanmu. Apa yang kutanya lain yang kau jawab. Iya kan? Salah-salah terus si Faruk ini. Kenapa? Bisanya itu hanya fitnah mulu. Coba kalau kita bilang salah-salah ayatnya di dalam kitab mereka pasti Mikana ini segala macam. Tadi Saya aku aja aku tidak aku ada banyak menghinakan ngomong. agama mereka udah menuduh saya menghinakan agama mereka. Itu gimana sih? Kita mau diskusi ini Ka- gitu loh. Itulah buktinya Faruk, kalau kamu itu ya kata-kata yang kamu tuduhkan kepada saya kembali kepada dirimu. Kamu menuduh saya B2, pencuri. Sebenarnya kamu yang seperti itu, bukan saya. Terbukti dari semua statementmu dan jawabanmu. Nyebut ayat-ayat dalam Quranmu pun kamu salah-salah terus. Itu jangankan aku Tuhanmu itu pernah salah itu. Ya udah, silakan tunjukkan tadi. Di mana Oke. di situ diperintahkan menutupi Oke. kepala. Nih datanya teman-teman ya. Jadi ketika Bang Faruk mengatakan itu Mikana itu mencuri, karena dia mengambil sesuatu yang sudah punya stempel. Ya, Yesaya 45 nomor 3 yang disembah oleh itu Mikana itu yang diambil oleh Udah baca dulu di situ, ada nggak datanya? Dengar dulu. Karena ya. kamu habis Jangan terus potong, Pak. memfitnah terus mulu kerjanya. Bukan fitnah. Yesaya 45 nomor 3 itu adalah Yahweh-nya Israel. Yahweh-nya Israel. Apakah itu Mikana orang Aduh, Israel? Tuhan, dari Dia tadi bukan nggak bisa orang jawab. Israel. Dia mencuri Tuhannya orang Israel. Yang kedua, kitab Taurat dan kitab para nabi. Faruk, itu Faruk, dengan- yang diminta data di mana di dalam kitabmu diperintahkan menudungi kepala seperti yang saya lakukan sehingga kalian menuduh saya menghinakan Islam. Kemana-mana terus. Dituduhlah saya pencuri lah, dituduhlah saya begini. Nah, dengan Datanya buat tunjukkan ini, Faruk, surah datanya. Ya. Ini surah Al-Ahzab itu, ya. Itu baca ini. Jalabibihinna itu ini berada dari akar kata jilbab. Boleh dipahami jilbab. Jilbab itu kalau dipahami dalam bahasa Indonesia menutup kepala, penutup kepala atau penutup rambut kepala. Kain panjang yang menjadi penutup kepala, penutup rambut, kain panjang itu. Cuman karena tak mampunya bahasa Indonesia menjelaskan, maka di dalam terjemahan tertulis begini itu, jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Kenapa dikatakan ke seluruh tubuhnya? Berawal dari atas kepalanya, kayak itu kan. Kalau itu kan sebenarnya nggak punya aturan kan, sama kayak babi jadinya kan. Aduh, Tuhan tolong. Dari atas kepalanya menjulur ke bawah, namanya menjulurkan. Kan di sini kan dikatakan mengulurkan. Namanya mengulurkan itu membentangkan kain dari atas ke bawah, itu mengulurkan.
gitu loh, sampai ke bawah. Itulah makna jilbab itu tadi. Kan ada jelas di sini. Tapi kalau itu mau menutup rambutnya, Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, kalau ke seluruh tubuh ya ini nih. Menutupi seluruh tubuh ya ya udah menutup termasuk wajah juga ditutup karena wajah itu bagian dari tubuh. umat Islam boleh kayak gitu loh, boleh. Aku nggak mengingkarin itu, dibenarkan. Tapi Iya. itu terima nggak? Ini datanya di situ menutup seluruh tubuh. Nggak ada di situ diperintahkan menundungi kepala seperti yang saya lakukan. Kalau video yang kau tunjukkan tadi itu benar. Faruk kehabisan akal, kehabisan data, nggak ada buktinya. Jawab pertanyaanku. Aduh, Ketika ini Faruk, mana datanya Faruk? Kenapa Ito, yang ditunjukin apa? ketika Aduh itu Tuhan. selaku mesianik tidak punya hukum tentang tata cara berpakaian, babi juga nggak punya hukum tentang tata cara berpakaian. Kamu jangan fitnah. Aduh, jangan fitnah kau Faruk. Justru pakaian saya ini tata cara berpakaian seperti ini diperintahkan dalam kitab suci saya. 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6, 1 Timotius 2 ayat 9. Berpakaian sopan dengan menundungi rambut kepala. Menutup kepala. Faruk, tunjukkan datanya. Kapan kau bisa nunjukin data, Faruk? Di mana dalam kitabmu diperintahkan menundungi kepala seperti yang saya lakukan? Hah? Korintus itu. Di mana? Tunjukkan datanya dalam kitabmu. Nah, nggak bisa mereka nunjukin, hanya bisa memfitnah. Biar Udah, mana kita tamat ngomong sudah konfirmasi. riwayatmu. Tamat sudah. Oke, saya berikan kesempatan sekali lagi. Turun. Di mana tuh? Loh, bukan karena kamu hanya bisa memfitnah, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, menuduh saya berdua lah dan segala macam. Saya masih bersabar. Gantian yang ngomongnya ya. Iya, silakan tunjukkan secara eksplisit di dalam kitab kalian diperintahkan menudungi kepala seperti yang saya lakukan ini, sehingga kamu dan si Juma menuduh saya menghinakan Islam dan suruh menanggalkan kerudung saya seperti ini. Ya, silakan tunjukkan. Saya jawab ya. Dalam surah Al-Adzab 59 tadi, saya sudah tunjukkan ayatnya dan katanya. Ya, kata jilbab di situ saya kembalikan ke dalam original teksnya. Pemahaman dasarnya itu dari kata itu artinya ya menjulurkan kain ya dari kepala menutup rambutnya sampai ke bawah. Ada datanya. Nah, ketika Ito Mikana selaku mesianik dia tidak punya hukum tentang tata cara berpakaian, babi juga nggak punya hukum tentang tata cara berpakaian, lantas apa bedanya Ito sama babi? Inilah orang-orang yang tidak punya moral sama sekali, tidak punya moral, tidak punya pikiran, tidak punya attitude, dan tidak bisa mencerna. Ya, udah diam. Di situ justru dikatakan menutup seluruh tubuh tadi di situ, ya. Kok malu dia? Bukan, kamu itu gimana? Aduh Tuhan, tolong kasihanilah ini. Cara berpakaian bagi mesianik dalam Bible mana? Enggak, sebenarnya kamu bisa nunjukin datanya enggak? Menutupi rambut kepala, melindungi kepala seperti yang saya lakukan karena saya mengikuti. Udah diam. Aku kan mengikuti perintah di 1 Timotius 2 ayat 9 berpakaian sopan, disuruh berpakaian sopan. Kemudian di 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6 disuruh menudungi rambut kepala, disuruh menutupi rambut kepala. Oke, silakan tunjukkan di dalam kitabmu Faruk di mana ada diperintahkan menutupi rambut kepala, melindungi rambut kepala seperti yang saya lakukan. Sehingga kalian menuduh saya menghinakan agama kalian. Silakan tunjukkan. Di Al-Adzab 59 enggak ada, enggak usah di situ mulu-mulu berputar-putar di situ. Itu kata jilbab di situ
Ya, Nggak ada di situ menudungi kepala. Sudah jelas-jelas tadi kain jilbabnya itu disuruh tutupkan ke seluruh tubuh. Nggak ada di situ, jangan di situ dulu. Kamu seperti apa ini? Kamu menuduh saya berdua sementara sifatmu yang seperti itu. Ya, silakan. Menutup rambut kepala, bahasa Arabnya apa? Ya, di mana di dalam kita disuruh menudungi rambut kepala? Disuruh menudungi kepala seperti ini, menutupi rambut kepala di mana? Oh, tunjukkan datanya, jangan kemana-mana. Di mana datanya? Al-Ajab 59 nggak ada. An-Nur 31 nggak ada. Oke, di mana ada? Di mana? Bukan kamu yang sebenarnya yang sudah malu, nggak bisa kalian jawab. Aduh, mutar sana, mutar sini, aduh Tuhan. Hei, justru ini nih. Penutup rambut di kepala di bahasa Arabnya apa? Ini muslimah yang jujur nih, muslimah yang jujur nih. Ini saya tunjukkan. Inilah muslimah yang jujur nih. Saya tunjukin inilah. Kalau si Faruk ini nggak ada malunya, muka tembok dia, muka tembok. Si Faruk ini muka tembok. Yang ngatain aku muka tembok kan mirip babi toh. Iya, udah ini nih. Dengar, inilah muslimah yang jujur. Dengar ya. Dengar dulu. Bukan kau pemfitnah. Ini lawan muslimah yang jujur, dengar dulu ya. Kalau kau kan nggak mau jujur. Udah diam dulu. Aduh, kau ini mulutnya kayak wanita yang dipoligami. Suaminya kawin sana kawin sini. Udah diam dulu. Kemari kan origami lari lagi. Iya, karena mulutmu seperti wanita yang dipoligami gitu loh, paham kamu? Topik lagi, cobalah. Karena wanita yang dipoligami itu nggak sadar dia tapi bangga gitu loh. Ya udah. Diam dulu. Inilah muslimah yang jujur. Dengar ya, saya pendengarkan ya. Yang naik ke live saya. Korintus pasal 11 ayat 6. Tentang menghubungi kepala itu untuk Kristen, bukan untuk Kristen. Nah, jadi untuk Muslim. Ini muslimah Seperti itu. yang naik ke room saya kemarin, dia jujur. 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6 itu untuk muslimah, bukan untuk Kristen. Nah, ini muslimah yang jujur. Dia menudungi kepala seperti ini dia lakukan. Itu katanya mengikuti 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6. Inilah muslimah yang jujur. Kalau kamu dari tadi bertakiyah mulu, udah bertakiyah, ya. Tak apa lagi kau bilang. Udah, aku yang turunkan.